Kita sekarang mengajak Anda untuk melihat bagaimana pernyataan Nikita Mirzani yang sempat berkomentar di polemik On TV 14 Mei lalu soal prostitusi online. Kami hadirkan kembali untuk Anda apa yang disampaikan Nikita Mirzani. Saya setuju bahwa polisi harus menindak keseluruhannya. Setuju banget. Karena biar gimana pun perempuan-perempuan itu adalah merusak hubungan orang lain ya secara tidak langsung ya kan. Terus anggaran buat para istri juga menurun. Jadi ya ini kan setuju banget gitu karena ya generasi kita tuh kan makin lama makin banyak ya. Apalagi ditambah yang kayak begitu. Kayaknya Niki agak sedikit kasihan aja gitu loh, kok sampai separah ini ya perempuan. Tapi kalau Niki sih mikirnya kalau yang sekarang sedang terungkap itu mikirnya adalah di kelas A dan B. Mereka tuh lebih mentingin lifestyle ya. Mereka padahal udah tahu resikonya pasti akan kena penyakit begitu kan. Tapi dia gak pernah mikirin itu, yang penting gue dapet tas Hermes ya udah kayak gitu. Ya, itu emang harus diberantas sih sampai ke akar-akarnya. Harus diberantas Mas Reza. Jadi Mas Reza pasti sepakat kan dengan pernyataan Nikita Mirzani bahwa harus diberantas siapapun yang terlibat. Berantas itu siapa saja? 1 pelacurnya, 2 muncikarinya, 3 konsumennya. Nah kerja keras kepolisian yang saya apresiasi itu tidak akan tuntas kalau kemudian tidak menyasar ketiga pihak ini sekaligus. Oke lah untuk saat sekarang karena ada undang-undang TPPO maka pelacurnya dianggap korban. Tapi pelacur dan konsumennya ini harus diungkap, dibongkar habis. Apalagi kan kalau nggak ada banyak itu ya nggak ada juga eksistensi si pelacuran ini. Saya mau ke Mbak Baby. Mbak Baby itu kan cantik, good looking dan seksi. Image atau citra model majalah dewasa. Dan dianggapnya bahwa orang kalau pernah ada di model majalah dewasa, oh pasti ini bisa nih. Makanya ada SMS. Bisa BO nggak, bisa di-booking nggak? Atau misalnya, ini mah di majalah cuman etalase aja supaya bisa follow up selanjutnya. Kerasa itu terus nempel buat Mbak Bibi sampai sekarang? Sangat berasa. Sampai sekarang image itu terus nempel dan bingung gimana cara ngilanginnya. Karena kan dari dulu basicnya awalnya kan model iklan. Kalau model majalah dewasa itu kan hanya sekali 2 kali aja, setelah itu lepas nggak ada apapun. Jadi yang tepat sekali apa 2 kali waktu itu buat majalah dewasa? 4 kali untuk cover majalah dewasa, tapi setelah itu sudah nggak pernah aku terlibat lagi untuk majalah dewasa, untuk foto untuk majalah dewasa udah sama sekali nggak pernah di cover atau sama sekali nggak pernah di majalah dewasa? Udah pernah di cover untuk 4 majalah. Setelah itu dewasa. Udah nggak pernah. Setelah itu udah nggak pernah. Di bagian dalam sekalipun nggak pernah? Pernah lah, tapi untuk iklan-iklannya, bukan untuk yang rubrik-rubriknya enggak. Nah sekarang kan saya sendiri juga terlibat dalam sinetron komedi dan film, jadi ya untuk ngilangin image itu ya susah banget, karena kan orang akhirnya mencap aku model majalah dewasa, bisa dipakai nih, bisa di BO nih segala macam seperti itu sangat merugikan, sedih juga sih, tapi ya sudahlah mau gimana lagi, udah resiko pekerjaan begini gimana lagi. Mas Reza katanya mau nanya, boleh nanya sama Saya tanya ke Mas Dedi? Mas Dedi dulu. Ya, mucikari boleh. Mas Dedi, saya ingin tahu, yang artis yang kemudian jadi pelacur itu kebanyakan sedang berada di puncak ketenaran mereka atau ketika karir mereka sedang landai gitu, Mas? Lagi laris atau lagi udah mulai kurang job gitu lah ibaratnya. Mas Dedi? Yang memang jobnya sedikit di TV ya, karena job keluar kota seperti itu off air ya, itu memang dananya besar sekali. Jadi jadi dari pengalamannya Mas Dedi kan bilang sering dapat lemparan nih dari mucikari yang lebih kakap. Misalnya biasanya ngelempar ke Mas Dedi alasannya karena si artis yang dipengenin sama pelanggan itu jadwalnya sibuk atau si pelanggan kurang uangnya sehingga harus mengurangi, katakanlah kita kayak beli masakan gitu ya, maunya tuh steak tapi kurang ya udah beli sate aja gitu misalnya. Apakah begitu atau karena jadwalnya? Bukan, jadi job lemparan itu biasanya artisnya sendiri yang sudah tidak mau dengan mucikari tersebut gitu. Jadi mencoba dilempar ke mucikari lain, di follow up melalui mucikari lain. Kalau dia mau dengan mucikari yang lain, berarti jobnya tetap berjalan, tidak ada cancel. Jadi gini, biasanya satu artis itu
bisa dikelola sama beberapa mucikari atau hanya satu? Misalnya kayak artis kan ada manajemennya, ada satu orang. Atau dia boleh seperti menyebarkan nomor kontak dan mucikari-mucikari katakanlah 3 yang bisa mengontak dia. Gimana sih biasanya Mas Dedi? Biasanya yang sudah saling kenal aja. Kita lempar kontak atau lempar pelanggan itu sudah biasa. Lempar kontak, lempar pelanggan sudah biasa. Jadi saya nggak ngerti deh, apakah ada semacam grup di WhatsApp gitu, grup mucikari-mucikari pertemanan Mas Dedi atau gimana sih Mas? Seperti itu ada. Ada. Oke, jadi ada grup perkumpulan atau komunitas mucikari. Cuma memang beberapa saja yang kita sudah pernah ketemu gitu, dapat job dari mucikari siapa, terus kita diperkenalkan, setelah kita tukar kontak, terus kita jadi berteman kan, lalu kita masuk ke grup tersebut. Kalau anak-anak yang ada di bawah Mas Dedi, mereka boleh nggak dipesan sama klien dari mucikari lain selain Mas Dedi? Oh iya bisa, dan itu harus memang melalui saya sendiri. Jadi mereka nggak boleh tuh kontak langsung sama mucikari lain? Iya, tidak boleh. Karena sudah ada, biasanya sih setiap mucikari sama anaknya sudah punya perjanjian masing-masing. Nah, perjanjiannya itu saya lagi-lagi penasaran, apa ada hitam di atas putih ya kayak manajemen artis? Tidak. Nggak ada, jadi hanya saling percaya, gentleman agreement aja? Iya, betul. Sejauh ini berarti total berapa yang committed gitu ada di dalam timnya Mas Dedi? Anaknya gitu? Iya, anaknya? Lebih dari 20 ya. Lebih Dan dari? itu kita sering ganti-ganti karena misalkan satu anak sudah putar dengan pelanggan-pelanggan lain, pelanggannya minta anak baru, jadi kita harus dapat anak baru dari mucikari lain dan kita putar lagi seperti itu. Jadi anak-anak ini yang lebih dari 20, usianya rata-rata berapa sampai berapa sih Mas? Mereka di atas 20 ya. Di atas 20? Paling tua umur berapa boleh tahu? Paling tua 27. 27. Mereka sebetulnya punya pekerjaan nggak selain jadi anak-anak Mas Dedi? Ya, mereka ada yang pramuniaga, ada mahasiswa juga, ada pramugari, mereka ada berbagai profesi. Dan pekerjaan ini bukan pekerjaan utama mereka. Kalau bukan pekerjaan utama, katakanlah pekerjaannya di tempat A gitu ya. Berarti dalam sebulan dia bisa dapat berapa pelanggan? Rata-rata deh dari 20 anak ini, satu anak bisa dapat berapa pelanggan biasanya Mas? Kalau rutin bisa sampai 7 atau 8 pelanggan. Satu hari bisa 2 kali. Satu hari? 2 sampai 3 kali. Maksimal sih kebanyakan ada yang 3 kali. Satu hari bisa sampai 3 kali? Ya. Jadi kalau mereka 5 hari kerja, jadi pada saat mereka off di tempat kerjanya mereka bisa janjian atau melayani pelanggannya Mas Dedi gitu ya Mas? Iya betul. Kalau dibilang tadi 5 sampai 10 juta berarti durasinya berapa jam tuh Mas Dedi? Kalau short time itu 3 jam waktunya, tapi hanya 1 kali berhubungan. Selebihnya ngobrol atau apa, yang penting waktunya itu batasannya hanya 3 jam kalau short time. Setelah itu ada apa lagi setelah short time? Sudah, kita langsung pulang dari setelah itu. Pilihannya berarti short time dan long time. Dan long time. Ya. Long time itu berapa aja Mas? Long time itu dari malam sampai pagi jam 7, aturannya 2 kali berhubungan. Nilainya antara short time sama long time 2 kali lipat atau berapa? Iya, kalau di dalam Jakarta sendiri ya masih 2 kali lipat. Tapi kalau ke luar kota itu bisa sampai 2 sampai 3 kali lipat. Kita masih punya satu segmen lagi. Kami harap Anda tetap bersama dengan kami.